mereka yang sudah kehilangan sesuatu di dalam dirinya yang dalam bahasa timur spiritualitas. Cara gampang begini, angel Gus ya. Kayak kuliah ini, saya ganti saja. Jadi manusia ini punya dua problem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggilkan untuk pemateri kita yaitu Mas Handoko, Mas Yono, Gus Hamid, dan Gus Tofir untuk bisa maju ke depan panggung agar bisa membersamai kita semuanya. Diucapkan selamat datang dan sugeng rawuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in walau muridin yawadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Yang bersama-sama kami hormati kepada Gus Hamid dan Gus Tofir, Mas Handoko dan Mas Yono selaku pemateri pada kesempatan siang hari ini, dan kepada Kornas NU Backpacker dan kepada seluruh peserta gathering nasional NU Backpacker kedua di Batu, Malang, Jawa Timur. Marilah senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesempatan siang hari ini yang sedikit terik kita bisa diberikan keberkahan oleh Allah, bisa hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan kelak syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit saya sepil pemateri pada kesempatan siang hari ini, yakni yang pertama ada Mas Handoko selaku pegiat lingkungan, kemudian ada Mas Yono dari Serikat Buruh Muslim Indonesia, terus kemudian ada Gus Hamid, founder Dunia Santri Community, kemudian ada Gus Tofir, pengasuh Pondok Pesantren Luhur Baitul Hikmah. Langsung saja untuk kepada pemateri yang pertama yaitu Mas Handoko. Ini karena materinya sangat banyak, kita beri waktu satu materi 10 menit. Nanti langsung kita langsung melakukan sesi tanya jawab kita aja. Langsung saja kepada beliau Mas Handoko selaku pegiat lingkungan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia, ke Mas Doyok yang sudah membawa saya ke arah sini. Saya cerita tentang kedatangan saya terlebih dahulu. Sebetulnya saya secara tidak sengaja dikenalkan oleh Mas Sofyan ke Mas Doyok dan diminta untuk hadir di acara NU Backpacker. Katanya bisa, ya, katanya bisa nggak datang ya gitu. Basic saya sebetulnya gini, saya mungkin dari sekian, karena ini teman-teman semua teman-teman muda, sebelum saya lupa saya mau pesankan suatu saat mungkin 1-2 tahun yang akan datang saya ingin kembali diundang untuk NU gathering seperti ini, tapi teman-teman bukan nyewa tempat di tempat seperti ini, harus punya kalian sendiri. Amin. Amin. Harus punya kalian sendiri. Jadi kalian jangan mau selamanya nyewa di teman-teman seperti ini. Kenapa? Karena NU itu sangat bisa. Mengapa? MOU jadi PBNU sudah melakukan MOU dengan KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup Hutan, sejak 2018. Diulangi lagi kemarin 2022 untuk eksekusi seluruh program di Kementerian LHK. Orang-orang tua kalian itu nggak bisa mengeksekusi. Nggak ada teman-teman PCNU yang punya alokasi penelitian, saya cerita ke teman-teman bisa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya dari awal menginisiasi. Sejak 2014-2016 saya sudah gabung sama teman-teman PBNU di Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sebetulnya saya main di lingkungan ini sebagai bahasanya penebus dosa. Kenapa? Sebelumnya adalah saya itu pengusaha kayu.
Purbalingga. Saya pengusaha kayu. Saya kayu zaman-zamannya 98 97 hilang habis lah hutannya di mana-mana. Saya ekspor Eropa, ke Jepang, ke Korea dan segala macam. Pasca itu saya gabung sama teman-teman di Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Kalau teman-teman pas masuk di sana ada tulisan kan mengelola itunya LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Jadi itu lembaga yang dibentuk di masing-masing desa untuk bekerja sama dengan perhutani mengelola lingkungan ini. Apakah teman-teman bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Nanti bisa menghubungi Gus Doyo. Caranya seperti apa? Nanti kita kerjasamakan. Jadi suatu saat nanti teman-teman yang ada di Jombang, yang ada di Lamongan, yang ada di Lampung, yang ada di mana bisa punya sendiri-sendiri. Kelola dengan gaya anak muda. Kita tahu G20 kemarin itu ada transisi energi, berapa yang akan diturunkan? 350 triliun. Jangan sampai anak-anak muda itu nggak kebagian untuk mengelola. Dan kena sampahnya, kena gundulnya, kena banjirnya doang. Seperti itu. Ya, latar belakang lingkungan saya sebetulnya seperti itu, dan saya sekarang masih aktif juga di teman-teman Asosiasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan Nasional. Jadi kalau teman-teman mau berhubungan dengan perhutani bisa tanya ke saya, kayak gitu. Bagaimana? Tentu saja nanti ada beberapa catatan seperti apa yang nggak boleh kayak gitu, seperti itu. Itu kenapa saya langsung to the point ke bahasa-bahasa seperti ini. Kalau bahasanya waktunya terbatas, nanti kalau terlalu panjang kan nggak enak juga. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya. Dulunya seorang perusak lingkungan, sekarang pecinta lingkungan. Oh, langsung saja untuk pertanyaan nanti dirapel saja, jadi semuanya pemateri langsung nanti kita sesi tanya jawab. Untuk pemateri yang selanjutnya yaitu Mas Yono dari Serikat Buruh Muslim Indonesia, Wekdal Kaula Sumangga. Baik, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NU bakar. Aktivis buruh harus begitu, Pak. Jadi saya agak tersinggung ketika teman-teman memanggil Mas Dayo atau Mbah. Di sini mbahnya saya, karena usia saya sudah separuhnya Kanjeng Nabi yang kita junjung tinggi, saya sudah 50. Jadi sekarang saya harus kembali ke jalan yang benar. Dulu saya bekerja di United Nations, PBB. Sekarang saya dimualafkan ke Nahdlatul Ulama. Jadi dulunya UN, sekarang NU. Alhamdulillah. Karena dulu saya dilahirkan di sebuah kota nggak jauh dari sini, musuhnya NU yaitu Madiun. Pencak silatnya tukaran terus sama pagar Nusa. Cuma di sini saya tadi agak malu karena saya merasa paling tua. Jadi akhirnya saya balik, saya harus paling bangga. Jadi saya panggil adik-adik ya, adik-adik saja. Jadi oke, alhamdulillah. Panggilan boleh ya, Mbah boleh. Jadi saya saat ini dipercaya dan melalui sebuah pemilihan sebagai wakil presiden. Kalau di Serbu Muslim namanya presiden. Ketuanya presiden itu kebetulan Gus Irham, beliau dari Blora dan menjadi menantunya Rais Am Jawa Barat. Ketika di ILO, di UN, dia junior saya, tapi beliaulah yang membimbing saya ke jalan yang benar. Jadi pulang ke kandang, alhamdulillah. Saya di ILO tugasnya bagaimana memotivasi gerakan buruh di Indonesia, karena teman adik-adik semua ini belum pernah merasakan bagaimana menjadi pekerja atau buruh. Di Indonesia namanya dulu sebetulnya buruh ya, kemudian diperhalus menjadi pekerja. Padahal itu adalah sebuah cara untuk tidak mempersatukan antara buruh dan pekerja. Tapi di sini tadi dengan Laras tadi mengatakan kita semua bersama-sama. Ya. Jadi together we can, kata Mas Presiden Amerika kemarin. Nah di Serbu Muslim saya alhamdulillah juga mendapatkan tiket. Jadi saya nggak melalui prajurit Pak, langsung akabri. Saya sama Gus Irham diajak sowan ke Yai Said Agil Sirot pada waktu itu dengan berbagai macam cerita, dan saya juga hadir di Muktamar Jombang dulu Gus sebetulnya ya sepertiga, dan
Saya sempat emosi ketika ada orang yang memaki-maki orang yang paling saya hormati, yaitu Gus Mus. Gus Mus itulah yang membuat saya seperti ini. Dan singkat cerita, saya baru terbangun, terkaget bahwa Sarbu Musi itu adalah Syarikat Buruh Muslimin Indonesia, itu banomnya Nahdlatul Ulama. Saya baru tahu kira-kira flashback ke 2015. Tahunnya kan SPSI. Alhamdulillah perjalanan terus ya, berjalan sehingga Sarbu Musi yang tadinya itu ditenggelamkan, dan flashback lagi 67 tahun yang lalu, Syarikat Buruh Muslimin Indonesia itu punya andil yang sangat amat luar biasa sekali terhadap NKRI, yaitu melawan gerakan buruh tani nelayan komunis pada waktu itu. Tidak ada satupun yang tahu. Di sekolah tidak pernah diajarkan bahwa Sarbu Musi adalah wadah pekerja dan buruh untuk memperjuangkan hak buruh. Kemudian karena sudah merdeka, transisi Pak Presiden Soekarno mengatakan mencoba mengakomodir dengan Nasakop, kemudian diambil alih oleh Orde Baru, maka Sarbu Musi diistirahatkan. Ya, dibunuh, tetapi nggak mati-mati. Ya mungkin karena diwiritin terus sama para kiai ya. Nah, bisa dibayangkan 67 tahun yang lalu anggota Sarbu Musi itu versi internasional itu 5 juta. Versi kita di perpustakaan di PBNU itu anggotanya 2 juta. Dorong on HP ya. Nggak tahu gimana komunikasinya pada waktu itu ya. Ya jadi pakai Assalamualaikum itu sampai gitu. Dan dideklarasikannya Sarbu Musi nggak jauh dari sini di Sidoarjo, pabrik gula tulangan, memperjuangkan. Sekarang kalau teman-teman mengenal istilahnya ada upah minimum, ada jam kerja, itu tidak lain adalah berkat perjuangan mereka. Anda boleh menikmatin sekarang ya. Maka kenapa saya begitu dikasih tahu Mas Handoko untuk kesini, pertemuan saya diundang sama Jokowi, saya tinggal karena lebih penting ini daripada ketemu Jokowi. Maksudnya Joko Suyono, bukan Joko Widodo. Nah, karena ini saya mendapat amanah juga pesan dari para kiai, mari kita kembalikan kejayaan Syarikat Buruh Muslimin Indonesia. Bahkan kita mengusulkan untuk merubah nama Muslimin menjadi Musyawarah, tidak diperbolehkan. Apakah saya malu menjadi warga Muslim? Dan teman-teman sekalian, saat ini Syarikat Buruh Muslimin Indonesia itu ada di 4 besar tingkat nasional. Dan rata-rata yang bekerja di perusahaan, di pabrik dan lain sebagainya itu mereka sebetulnya warga Nahdliyin. Cuma mereka belum tahu. Maka kesempatan inilah saya meluangkan waktu ya untuk bersosialisasi. Juga saya minta dari BPJS untuk menjelaskan kepada kita, karena Anda punya hak, bahwa hak warga negara adalah mendapatkan jaminan sosial. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi jangan sampai kita jadi penonton. Di Morowali, di sana banyak saudara-saudara kita, tapi bukan dari Indonesia. Nah, Anda dan anak-anak kita gimana? Kita tinggal nunggu aja kapan hutan-hutan selesai. Dan saya pernah mendengarkan bocoran, Iblis berkata, ketika engkau menjadi pemimpin Indonesia, berhutanglah sebanyak mungkin, niscaya kamu nggak usah bayar hutang tersebut. Kenapa? Pada saat dia utang dengan rentenir itu, umurnya udah 50 tahun ke atas. Jatuh tempo utangnya 50 tahun, jadi dia sudah meninggal. Yang bayar siapa? Sampean, anak kita, anak saya nanti. Kita boleh happy-happy begini ya ke gunung, tapi kita diberikan kewajiban untuk membayar hutang tersebut. Saya ingat bapak saya meninggal, ketika dimakamkan, Pak Modin mengatakan, apakah ada sangkut paut hutang piutang dengan almarhum? Kalau ada silakan hubungi ahli warisnya. Apakah kita hanya tinggal diam begitu? Maka wadahnya adalah Syarikat Buruh Muslimin Indonesia. Saya sudah samina watona, saya nggak mau tanya itu benar atau tidak, karena salah satu pendiri kita, Yai Maskur, alhamdulillah oleh Pak Jokowi periode pertama diberi gelar pahlawan. Ya, terlambat nggak apa-apa, yang penting
diakui oleh pemerintah, Nahdlatul Ulama, kiainya menjadi pahlawan. Beliau adalah deklarator organisasi Serikat Buruh Internasional, namanya ICFTU, International Confederation of Free Trade Union. Nah, jadi kalau sampean saya berikan virus ini, terus sampean lupa dengan syarat Sarbu-Musi, saya akan lapor kepada Hadratus Syekh. Kalau tahu nomor WA-nya saya ingin tak WhatsApp. Karena di PBNU ada banner tulisannya sok-sopo sing ngurusin Nahdlatul Ulama tak anggap santriku. Udah saya langsung aja lah. Kobil itu kata Gus Irham, kobil itu pokoknya samina wa tona, aku mati urip nang Nahdlatul Ulama. Maka saya akan mengatakan tidak kenal sampean kalau sampean tidak kenal Sarbu-Musi. Jadi saya kalau minta sekali lagi untuk penyemangat, saya bilang NU Backpacker, slogannya tinggi tanpa merendahkan. Sarbu-Musi juga demikian. Saya akan copy paste, boleh nggak Mbak Joyo? Boleh ya? Nanti setelah saya katakan NU Backpacker dan kemudian Sarbu-Musi, setuju? NU Backpacker, Sarbu-Musi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik ya Sarbu-Musi. Ternyata baru tahu ini juga saya. Jadi mungkin kawan-kawan juga nanti bisa mendalami tentang Sarbu-Musi itu apa. Oke, untuk pemateri selanjutnya yaitu ada Gus Hamid, founder Dunia Santri Community. Kepada beliau waktu al-qaula semangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita bisa ditakdirkan untuk bersilaturahim di tempat yang insya Allah mubarak ini. Amin Allahumma amin. Selawat mari kita hantarkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang saya hormati, jadi kesan saya pertama kali dengan NU Backpacker itu sama. Muktamar NU 33 di Jombang dan Muktamar NU 34 di Lampung. Tepuk tangan untuk NU Backpacker. Pada saat itu orang yang berangkat ke muktamar ya seperti saya dan Gus Dovir ini, pakai peci, kemudian pakai baju, kemeja atau batik, kemudian pakai sarung. NU Backpacker ada orang aneh hadir di lokasi muktamar dengan pakaian pakai tas ransel, pakai sandal gunung, pokoknya tidak mencerminkan NU sama sekali ya. Tepuk tangan sama NU Backpacker ya. Cuman saya aneh karena pada waktu itu saya adalah panitia musyawarah kaum muda NU. Kalau teman-teman masih ingat di Tambak Beras Muktamar 33 NU, ini anak siapa? Saya belum kenal Mbah Doyo ya. Saya belum kenal Mas Nova. Kalau nggak salah itu Mbah Doyo, Mas Nova dan kawan-kawan itu beredar di daerah sana. Orang ini kok unik, orang ini kok berbeda dengan yang lainnya. Kemudian ternyata saya baru tahu Mbah Doyo ini aslinya adalah putra kiai ya. Tepuk tangan untuk Mbah Doyo ya. Tapi sudah apa ya, kayaknya beliau itu sudah nggak kerasan kalau di pondok. Jadi makanya temanya kalau nggak salah kayak berkelana atau apa gitu ya. Manusia, alam dan pengalaman ya. Jadi beliau sering mencari pengalaman. Yang kedua, Mbah Doyo ini pas Muktamar 34 kemarin itu orang yang berangkat ke muktamar ya seperti saya dan Gus Dovir ini, pakai peci, kemudian pakai baju, kemeja atau Mbah Doyo, Mas Nova dan kawan-kawan itu beredar di daerah sana. Orang ini kok unik, orang ini kok berbeda dengan yang lainnya. Kemudian ternyata saya baru tahu Mbah Doyo ini aslinya adalah putra kiai ya. Tepuk tangan untuk Mbah Doyo ya. Tapi sudah apa ya, kayaknya beliau itu sudah nggak kerasan kalau yang paling berpengaruh di Indonesia gitu ya. Setuju? Setuju. Dengan adanya reformasi siapa saja bisa berkata apa saja. Maka NU Backpacker tadi saya lihat yang pusat saja followernya baru 6.000 ya kan? Followernya terutama di Instagram itu baru 6.000. Padahal tadi saya lihat ada perwakilan NU Backpacker dari Bondowoso, kemudian dari Lampung, dari Batang dan seterusnya. Tapi saya tidak lihat apakah teman-teman itu memaksimalkan media sosialnya masing-masing apa belum. Belum apa sudah?
Saya nggak yakin ya. Yang kedua, kemarin penelitian terbaru, TikTok sekarang sudah melampaui Google yang 15 tahun menjadi salah satu referensi internet di dunia. Nah, sekarang itu TikTok. Saya belum ngecek apakah NU Backpacker ini sudah punya TikTok apa belum? Sudah. Followernya sudah berapa? Masih sedikit. Nah, bagaimana setelah pulang dari Gadernas kedua NU Backpacker ini, ya, NU Backpacker juga ikut main di TikTok. Karena TikTok, teman-teman, itu segmentasinya berbeda dengan Twitter, dengan Facebook, dengan Instagram. Dan NU Backpacker ini harus ada di semua lini. Kalau saya mengibaratkan, NU Backpacker ini harus punya website. Website ini sebagai muara lautannya, ya, yang kanal-kanalnya nanti melalui Instagram, melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Twitter dan seterusnya, ya. Jadi syarat rukun untuk membuat media nanti minimal ada 3. Yang pertama ada namanya tim konten, ya, tim konten. NU Backpacker, teman-teman, mengambil quote-quote kiai-kiai kita yang berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan pekerja, berhubungan dengan khazanah-khazanah keislaman. Ada yang kalau bahasa saya itu ijtihad, ya, mencari, menggali khazanah-khazanah ulama Nusantara. Yang kedua, ya, selain tim konten itu ada tim packaging yang jago desain, yang jago konten kreator harus bermain di sini. Kenapa? Karena sekarang eranya era bungkus. Kita substansi bagus, isi bagus, tapi kalau bungkusannya nggak bagus, nggak mau anak sekarang. Siapa yang tahu Alif yang sekarang lagi viral? Ya, itu karena bungkusnya. Kemarin juga kita tahu, ya, ada beberapa yang viral Ghazali Everyday, ya, itu bungkusnya dan teman-teman yang lainnya. Kita kaya dengan nilai-nilai aswaja ahlussunnah wal jamaah an-nahdiyah. Mungkin itu hal-hal yang perlu kami sampaikan. Yang terakhir, saya teringat kata-kata dari Mbah Mus. Kebetulan beliau tadi menyampaikan bahwa sing waras ojo ngalah. Kita NU Backpacker ini adalah ashabul haq. Bahasanya Kiai Said Agil, ya. Bahasanya Kiai Gus Yahya, kita ini yang pemilik kebenaran. Maka kita harus menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Kalau bahasanya bahasa hal, menjadi baik itu mudah. Hanya dengan diam yang terlihat adalah kebaikan, yang susah adalah menjadi bermanfaat, karena menjadi bermanfaat membutuhkan perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Gus Hamid. Wah, sangat menarik, ya. Udah semangatnya udah, umurnya jangan ditanya lagi, tapi semangat bersosial medianya sangat tinggi. Oh, masih muda. Masih muda. Oke, diucapkan terima kasih untuk Gus Hamid. Untuk selanjutnya yaitu Gus Dovir. Nah, kebetulan ini namanya ujungnya sama, Gus. Nama saya Nizaruddin Dovir. Iya. Oke, kepada Gus Dovir, pengasuh Pondok Pesantren Luhur Baitul Hikmah, Waqtal Kaula semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mondok lagi kata beliau, ya, di takzir ini. Yang kita hormati bersama Mbah Doyo, saya tahu namanya Mas Hidayatullah ternyata, Gus Hidayatullah. Semua pemateri di depan, teman-teman, rekan-rekan, sobat-sobat Nahdliyin Backpacker, ya, NU Backpacker yang dimuliakan oleh Allah dan dicintai calon mertua atau mertua masing-masing. Karena perjalanan yang sesungguhnya ini kan baru perjalanan di dunia ini. Perjalanan di dunia kita butuh guide yang istimewa, butuh tempat persinggahan yang indah, yang nyaman, apalagi menuju perjalanan lintas kehidupan. Itu tidak ada lagi selain ikut para ulama, para kiai. Baik, semoga ini 10 menit, ya. Semoga 10 menit. Mula-mula begini, setiap jalur perdagangan, ini saya apresiasi yang disampaikan beliau, jalur perdagangan, politik, perniagaan,
jalur-jalur sutra yang kita kenal saat ini, apapun saja di dunia ini, semua ditemukan, dirintis, dilokomotifi oleh para petualang, oleh para penjelajah, bahkan oleh mereka yang rela meninggalkan kenyamanan, bantal dan kasur di kampung halamannya untuk menjelajah, untuk memperluas cakrawala, menyinggahi banyak negeri. Belum tepuk tangan. Oh ya sudah, mau tepuk tangan. Siapa yang kita kenal misalnya? Christopher Columbus, Vasco da Gama, Ferdinand, iya, Pablo Escobar, nah, itu narkoba, atau Ibnu Battuta ya, yang rihlah itu. Banyak sekali petualang-petualang di dunia ini yang telah memberikan jasa untuk kita tahu banyak hal. Nah sekarang kebalikannya, dulu alam raya ini katanya tercipta dari Big Bang. Sekarang ada Big Bang yang kedua, yakni dentuman informasi. Sekarang cara kita berkomunikasi adalah dekorporeal, bahasa ini mesti angel guys ya. Bodiless, bahasa Inggris bodiless. Dulu komunikasi ya ketemu begini, tapi sekarang tidak. Kita ketika era sudah borderless, tidak ada batas negara, kita adalah world citizenship, warga negara dunia, tidak ada jarak geografis, tapi jarak yang masih menganga merentang justru adalah jarak kemanusiaan, jarak antropologis. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk menjaga mengasah kewarasan, menjaga untuk menjadi manusia, untuk dari dekorporeal menjadi korporeal adalah tetap menjadi manusia, menjaga lingkungan, menjelajah, menyinggahi banyak tempat untuk kita mendapatkan insight hal-hal baru. Meskipun tentu persinggahan paling serem itu di Unmer, itu kampus paling serem juga. Universitas Mertua, itu Anda bisa disertasi atau tesis tiap hari. Alhamdulillah saya sudah lulus ya, Bapak Ibu Mertua sudah. Tadi ada yang orasi Israel ya, sudah dipanggil oleh beliau. Oke. Kemudian begini, saya membaca buku karena saya ngapunten Pak, karena setiap hari ya ketemu buku-buku saja kehidupannya. Saya membaca buku belakangan ini sudah agak lama sebenarnya. Saya mencari terjemahannya tidak ada yang baik di Indonesia ya. Tapi saya punya judul bukunya adalah Modern Man in Search of Soul. Manusia modern dalam pencarian jiwanya. Ini yang ngarang namanya Carl Gustav Jung. Siapa kenal Freud? Pasti kenal ya, Sigmund Freud. Ketika Freud mengemukakan bahwa seluruh dorongan hidup manusia adalah dorongan seksual, Liebestriebe, menguasai, menjelajah, mengangkangi, ekspansi, aneksasi, pencaplokan itu, bahkan menggagahi. Saya tidak setuju kalau pemerkosaan atau karena gagah ini konotasinya positif, lalu bergeser ke negatif ya. Itu semua adalah Liebestriebe, dorongan seksual, tidak hanya di politik ya. Tidak hanya di politik, tidak hanya di ekonomi ya, oleh para demagog atau oligar atau apapun saja. Bahkan cara kita hidup pun ini sudah sangat seksual sentris, berdasarkan jenis kelamin. Sampai-sampai main bola, misalnya siapalah, Paul Pogba, Boas Solosa, cantik sekali Boas, itu karena dorongan seksual tadi. Saya tidak tahu cantiknya itu apa ya, tapi pokoknya cantik lah menurut komentator. Lalu teriak, kita siapa katanya. Baik, kemudian nanti ada revolusi ketika beliau mengatakan unconsciousness ya. Jadi apa yang kita ulang-ulang, buang sampah, rajin, disiplin, akan menjadi watak kita yang kedua. Bahasa Maduranya karena banyak dari Jember Bondowoso adalah habit is the second nature. Kebiasaan adalah watak kita yang kedua. Iya, waktu itu beliau sering megang paha saya juga. Jangan pegang Gus, jarang dipakai kata saya. Karena istri masih punya anak kecil ya, jadi jarang dipakai, bahaya. Oke. Tapi nanti ada revolusi kedua yang digagas oleh santrinya, muridnya Freud sendiri, yakni Carl Gustav Jung. Apa yang dikemukakan adalah collective unconsciousness, ketaksadaran kolektif. Sudahlah NU ini kotor, NU ini kumuh, tidak terpelajar. Bahwasanya pesantren tok di kampung-kampung saja. Ini jauh sebelum kita lahir sudah ada mitos-mitos Nyi Roro Kidul apa. Itu semua ketaksadaran kolektif. Maka beliau kelak membuka praktik di Wina, dan ini saya kira penting dilakukan NU Backpacker ya. Beliau membuka praktik di Wina, Vienna, Austria ya. Kemudian dalam buku Modern Man in Search of Soul itu beliau katakan begini, I have treated many patients, dan kebanyakan pasien saya sudah mentreatment banyak pasien. Dan mostly pasien saya itu bukan orang yang kehilangan, bukan orang yang
problemnya ekonomi, politik atau apapun saja, tapi mereka yang sudah kehilangan sesuatu di dalam dirinya yang dalam bahasa timur spiritualitas. Cara gampang begini, angel Gus ya. Kayak kuliah ini, saya ganti saja. Jadi manusia ini punya dua problem berdasarkan standar umurnya. Half age, paruh baya 30-35 ke bawah, problemnya kerjaan, kawin, popularitas apa. Tapi half age ke atas yang dalam dirinya dengan kayaknya tidak pernah kesepian ya. Justru kalian ini penggembira yang bikin rame itu. Nah, bagaimana mengisi kekosongan? Ada dua pendekatan manusia. Pertama, mereka ingin keluar dari dirinya, mengunjungi tempat-tempat baru, tapi alih-alih mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan dirinya, mereka justru kehilangan kemanusiaannya. Cara ini dilakukan milenial, semakin mereka banyak berkunjung ke media sosial, semakin kosong rohaninya, batinnya, makanya harus ngaji. Cara kedua, semakin banyak kita menjelajah hal-hal seperti ini ya, kadang kita lupa rumah Gus. Saya kan pria panggilan Pak, jadi sering dipanggil kemana-kemana ya, tanda kutip ya, sering dipanggil. Nah sering lupa pulang ya, sampai anak itu manggil kadang, karena kelamaan tidak pulang. Nah belakangan ini saya harus sering pulang. Nah semakin kita banyak menjelajah buku peradaban, kemanusiaan, kemudian ketemu dengan orang-orang atau para kiai atau ulama, para bijak bestari, kita sekurang-kurangnya, kita tidak nyari mereka loh ya. Kalau jenengan cium tangan ke kiai itu apa yang Anda cari? Anda mendatangi kerinduan Anda sendiri. Kalau Anda berobat ke dokter itu yang Anda cari kesembuhan Anda sendiri. Kalau Anda datang rame-rame ke sini sebenarnya Anda ingin mengisi ruang kosong dalam batin Anda sendiri. Kalau sudah tepuk tangan. Oke. Sudah sedikit lagi. Kalau ini niatnya keliru, kemudian alih-alih memperbaiki lingkungan justru merusaknya, malah kita kelak justru seperti yang digambarkan di Quran atau apapun saja tadi banyak disinggung di Nasoil Hubat ya, kita justru mendehumanisasi, merusak kemanusiaan kita sendiri. Walhasil begini, seorang filosof Prancis namanya Michel de Montaigne tulisannya, beliau mengatakan begini, ada dua cara menikmati hidup, satu sebagai petualangan atau sebagai perjalanan, yang kedua caranya adalah dengan menjadi manusia. Ini kok dari tadi manusia toh, memang angel jadi manusia ini, sangat sulit menjadi manusia ini. Nah, menjalani memaknai hidup sebagai perjalanan sekurang-kurangnya bisa kita lihat dengan petualangan, perjalanan lintas negara, lintas provinsi, lintas peradaban, bahkan lintas kehidupan, yakni akhirat, sampai nanti kita ketemu dengan diri kita yang sesungguhnya, diri kita yang hakiki, diri yang selama ini kita lupakan karena bersinggungan dengan medsos, kehidupan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Diri kita sebenarnya hamba, kita adalah pelayan, kita adalah pengabdi, kita adalah nahdiyin, kita penderek ulama. Semakin itu kita tancapkan, kita benamkan, kemanapun kita melangkah, kita tidak kehilangan ke-NU-an kita. Sehebat, se-backpacker apapun Anda tidak kehilangan ke-nahdiyinan atau ke-NU-an Anda. Jadi silahkan menjelajah kemanapun ya, tapi perjalanan kita main itu tidak pernah seneng Gus ya. Kita main-mainnya tidak pernah seneng itu. Namun demikian, cara-cara seperti ini saya mengucapkan selamat ya, patut kita rayakan, patut kita syukuri, karena hanya dengan seperti ini banyak orang-orang waras menjaga manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan dan seterusnya. Yang ini jarang Gus, karena kiai hanya ngajinya kitab tok biasanya Pak. Harus ada ngaji-ngaji lingkungan, harus ada yang menjelajah begini, apalagi sudah terkoneksi dengan media sosial dan seterusnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada gathering nasional yang kedua, NU Backpacker ya. NU Backpacker. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melangkah lagi, pergi
mengejar hati tiap perjalanan, menuju dan terus menuju tujuan. Bebaskan waktumu perjalanan, karena setiap pengalaman pelajaran bukan sebatas di perjalanan. Menuju dan terus menuju tujuan. Bebaskan waktumu